saudara. Baik, kita akan mulai ibadah kita. Sebelumnya Bapak Ibu boleh saling sapa kanan kirinya. Katakan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bapak Ibu boleh saya undang untuk sama-sama berdiri. Kita mau teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita rendahkan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan buat perlindungan-Mu, penyertaan-Mu ya Bapa. Hingga pada detik ini Tuhan, Engkau selalu mengasihi kami. Engkau memberikan kami kesempatan Tuhan menjalani hari-hari kami untuk lebih baik dari hari kemarin. Kami rendahkan hati kami Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu. Kami rindu hadirat-Mu Bapa. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang benar, Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, Engkau menjaga kami seperti biji mata-Mu ya Bapa. Ajar kami Tuhan, ajar kami untuk selalu meneladani setiap kebaikan-Mu, hingga serupa seperti Engkau Tuhan Yesus. Kami tidak bisa berjalan sendiri Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau di dalam kehidupan kami. Beri kami kekuatan Tuhan di dalam perjuangan kami, agar kami tidak lari dari jalan yang Engkau kehendaki. Berkati Tuhan ibadah kami ini. Biarlah hadirat-Mu yang memenuhi tempat ini Tuhan. Hanya Engkau saja dipermuliakan di tempat ini. Terpujilah nama-Mu kelak sampai selama-lamanya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara boleh duduk kembali. Kami perlu Engkau Tuhan untuk menolong kami Bapa. Sebab kami percaya tiada yang mustahil bagi-Mu untuk mengubah kami Bapa ke jalan yang Engkau kehendaki Tuhan.
Sembah syukurmu yang menjadi kerinduan hatimu, sampaikan padamu. Tiada yang mustahil bagimu, Tuhan. Kami percaya Engkau akan mengajar kami. Kami percaya sebab Engkau Tuhan.
sudah kami sampaikan Tuhan, kiranya berkenan di hadapan-Mu, dan izinkan kami lebih lagi memuji Engkau Tuhan. Karena Engkau yang layak, Engkau satu-satunya Tuhan yang layak dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kita yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Bapak Ibu boleh sambil bertepuk tangan, sambil bergoyang juga bisa ya Bapak Ibu.
kerinduan kami Tuhan. Kami selalu dipenuhi dengan kebenaran firman-Mu. Sebab tiada yang lain yang bisa kami pegang Tuhan, selain hanya firman-Mu saja. Ini kami Tuhan, yang ingin duduk diam mendengarkan Engkau melalui hamba-Mu. Taburi kami Tuhan dengan firman kebenaran-Mu, agar kami bisa merenunginya dalam kehidupan kami, bisa menjalankan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau lebih lagi mengasihi-Mu, mencintai-Mu Tuhan. Namun Engkau beri kami kekuatan Bapa. Terima kasih Tuhan.
di dalam surga, kami ini bukan siapa-siapa Tuhan, tapi kami percaya Engkau begitu mengasihi kami ya Tuhan. Pemeliharaanmu, penyertaan-Mu sempurna di dalam hidup kami. Bahkan Tuhan, hari ini kami boleh ada di tempat ini, semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Bapa, kami rindu biarlah pujian penyembahan yang baru kami naikkan lewat ibadah ini semuanya boleh menyenangkan hati Bapa di surga. Bapa, untuk melengkapi sukacita kami di siang hari ini, kami mau belajar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu Bapa, urapilah setiap kami yang hadir saat ini Tuhan. Biarlah hati kami ini Tuhan bagai tanah yang subur, yang siap ditanami benih yang baik ya Tuhan, sehingga benih kebenaran firman-Mu akan bertumbuh di dalam hati kami 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat ya Tuhan. Bapa, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, urapi dia secara khusus dan maafkan dia Tuhan atas segala ketidaktepatan hidupnya Bapa. Biar kebenaran firman-Mu ini Tuhan boleh mengubahkan hidup kami semua Tuhan, bahkan merubah karakter kami sehingga karakter kami semakin indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, suatu hari saya pernah berbincang dengan seorang pendeta senior. Bukan junior ya, kalau junior saya. Ini pendeta senior yang saya ajak berbincang. Dia berkata begini, orang Kristen hari-hari ini itu banyak orang Kristen hanya Kristen KTP. Terserah kita kan. Tapi katanya orang Kristen hari-hari ini adalah orang-orang Kristen KTP. Kenapa? Karena orang tuanya Kristen, maka dia Kristen. Atau setidaknya mungkin kalau dia mungkin masuk Kristen mungkin karena menikah dengan suaminya atau menikah dengan istrinya baru dia beralih agama. Menantu saya ada gitu satu Pak. Dia dari Muslim terus menikah dengan anak saya, jadi dia masuk Kristen. Tapi ya enggak Kristen KTP kalau menurut saya kan gitu. Kenapa? Semenjak dia masuk Kristen bersama mengikut kita kan, dia Alkitab itu satu putaran sudah selesai dia baca, mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Bahkan saya yakin kita di sini pun mungkin ada yang belum pernah ya kan gitu. Bukan saya menuduh, tapi mungkin ya kita tahu ya kan. Mungkin ada yang belum pernah tembus satu putaran membaca Alkitab. Tapi dia sudah, karena kita ajak dulu sama-sama setiap pagi, setiap hari membaca Alkitab mulai dari sampai berulang gitu. Nah makanya pendeta senior ini bilang gitu, banyak Kristen sekarang Kristen KTP. Jadi memang iya juga Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Kenapa? Karena kita lihat hari-hari ini banyak Kristen sangat sulit berubah. Bahkan bukan hanya sulit, memang gak mau berubah. Kenapa tidak mau berubah? Rupanya ada dua penyebab kenapa orang Kristen itu gak mau berubah. Pertama, dia meyakini bahwa keselamatan itu adalah anugerah. Gak perlu berubah, gak perlu berbuat baik. Keselamatan itu anugerah, pasti masuk surga. Itu kesalahan fatal yang pertama. Kesalahan fatal yang kedua, dia beranggapan bahwa karena Yesus sudah mati di kayu salib, maka dosa-dosanya udah beres, pasti dia masuk surga. Makanya juga dia tak pernah mau merubah karakternya karena dua hal ini. Dan ini adalah kesalahan fatal. Nah, kenapa kesalahan fatal? Satu tadi saya katakan bahwa dia meyakini bahwa keselamatan itu adalah anugerah. Artinya dia sudah yakin pasti dia masuk surga walaupun gak berubah. Padahal sebenarnya Bapak Ibu Saudaraku sekalian,
Merubah karakter itu bukan anugerah, itu perjuangan. Harus detik demi detik, menit demi menit, jam lepas jam, hari lepas hari, dan seterusnya kita berubah sampai kita nanti menghadap Sang Pencipta kita. Terus berubah setiap hari. Nah, memang Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib menebus semua dosa-dosa kita. Enggak ada lagi hukuman dosa yang tersisa. Semua sudah ditebus Tuhan Yesus di kayu salib. Amin. Tapi ingat, kematian Yesus di kayu salib tidak mengubah kodrat batiniah seseorang. Ingat ya, tidak mengubah kodrat batiniah seseorang, tidak mengubah kodrat dosa seseorang. Contohnya, seorang penjudi atau seorang yang bermain judi, ketika dia bermain judi, kemudian dia kalah. Ketika dia kalah, dia menyesal. Dia menyesal, dia minta ampun, dosanya berjudi diampuni. Tapi kodrat dosanya untuk bermain judi lagi, atau lagi dosanya untuk bermain judi lagi, atau dorongan dosa yang ada dalam hidupnya untuk berjudi lagi, itu tidak diampuni. Itu dia sendiri yang harus menyelesaikannya, dia sendiri yang harus mematikannya dan membereskannya dalam hidupnya. Kalau tidak dibereskannya, berarti nanti dia masuk surga, dia main judi lagi. Sementara di surga kan boleh berjudi, makanya dia tidak masuk surga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kalau seseorang membuat kesalahan, misalnya selain berjudi, misalnya mencuri atau berzina, dosanya kalau ia menyesal, dosanya mencuri atau berzina itu diampuni oleh Tuhan. Tapi kodrat dosanya, dorongan dosa lagi untuk mencuri atau berzina, itu tidak diampuni. Itu harus dia yang menyelesaikan. Itu nah, kodrat dosa itu apa? Kodrat dosa itu adalah dorongan di dalam hidup berbuat kembali, untuk melakukan dosa kembali. Atau itu yang dikatakan potensi dosa. Kalau dunia kita membalasnya dari PKS, itu monster. Monster dosa ini masih ada di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, sebenarnya monster dosa ini ada di dalam hidup kita masing-masing banyak. Tapi monster dosa itu masih tidur atau pingsan. Maka harus kita matikan. Makanya Bapak Ibu, kalau saudara melihat ular itu kalau enggak dimatikan enggak bisa jalan lurus. Dia tetap begini. Tapi kalau dimatikan baru bisa lurus. Nah, potensi dosa itu harus kita matikan bisa lurus. Nah, seorang yang mencuri, Bapak Ibu, kemudian sekarang dia tidak mencuri lagi. Apakah dia sudah selesai dengan dirinya sendiri? Belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena ada rasa dosa. Begitu ada rasa dosa, dia bangkit lagi. Nah, ketika bangkit lagi, inilah yang harus dimatikan. Inilah perjuangannya untuk mematikan rasa dosa mencuri kembali. Bisa saja dia belum mencuri karena belum ada rasa dosa, atau ada masa kesempatan mencuri, atau belum ada barang yang mencuri. Nah, sama dengan yang bilang tadi, dia sekarang berzina. Kenapa? Karena ada perasaan untuk berzina. Kalau ada gimana? Nah, di sini timbul godaan pada dirinya supaya dia melakukan lagi. Nah, inilah yang harus diperjuangkannya untuk dimatikannya, untuk dibunuhnya dari dalam dirinya sendiri. Maka Tuhan memberi apa namanya Tuhan itu istilahnya mengizinkan kita untuk dicobai seperti itu. Kenapa? Supaya seseorang tahu bahwa di dalam dirinya masih ada kodrat dosa yang bisa. Nah, jadi godaan itu diizinkan Tuhan supaya dia tahu ada kodrat dosa yang harus dibunuhnya, diselesaikan dan dihancurkannya di dalam hidupnya. Makanya seseorang kadang-kadang dia nggak tahu bahwa dia juga
Dia tidak tahu bahwa dalam potensi dalam nalurinya ada naluri untuk tidak jujur. Ada dorongan untuk berbuat tidak jujur, makanya dikasih kesempatan untuk berbuat tidak jujur supaya dia tahu bahwa dalam dirinya ada sesuatu tidak jujur yang harus dimatikannya. Jadi bukan hanya kesalahan saja yang kita selesaikan, bukan potensi dosa yang ada di dalam diri kita juga harus diselesaikan supaya bersih di pandangan Tuhan. Amin. Makanya kadang-kadang kita kalau misalnya sesuatu hari berjanji dengan seseorang, misalnya kita ketemu di suatu tempat, terus karena udah tepat waktunya kita nanya, bro dari mana bro? Karena lama di sini dulu. Aduh, OTW dia. Cuma kita jalan macam di Sabang ya. Padahal sebenarnya dia baru siap mandi. Dia memang OTW dari kamar mandi ke kamar tidur dan berpakaian kan. OTW itu kan memang kan itu. Nah, kita kan ini potensi tidak jujur karena kita berkata kalau dia katakan dia tidak. Amin. Nah, saudara coba bayangkan ya. Kalau kesalahan itu yang kita selesaikan, kodrat dosa enggak kita selesaikan, dosa yang ada di dalam hidup kita ini selesaikan. Wah, nanti surga itu coba ada penjudi, ada pencuri, ada penjina. Susah surga. Makanya tidak boleh masuk surga, tidak mungkin masuk surga. Bapak Ibu Saudara. Nah, potensi dosa ini yang harus kita selesaikan. Kalau potensi dosa tidak kita matikan, tidak kita selesaikan, itulah yang dikatakan kita dosa yang mendatangkan maut. Dosa yang mendatangkan maut itu kalau potensi dosa tidak kita selesaikan, karena itulah yang diyakini. Amin. Tapi banyak orang Kristen merasa kalau sudah minta ampun sudah selesai. Tidak, Bapak Ibu, kita harus menyelesaikan kodrat dosa yang ada di dalam. Coba tersenggol dia mengunci. Jadi ini Bapak Ibu Saudara, makanya kita ini harus benar-benar berjuang untuk menyelesaikan semua potensi dosa yang ada di dalam kita ini. Harus kita berjuang menyelesaikan potensi dosa yang ada di dalam hidup kita ini. Nah, ini kan perjuangan. Jadi jangan dikatakan anugerah, ini perjuangan yang harus kita selesaikan dalam hidup kita. Itu bukan anugerah. Bukan anugerah itu saudara sekalian. Tapi itu adalah perjuangan. Kalau anugerah itu seperti yang saya pernah korban di sini dan yang lalu. Anugerah itu ada tiga anugerah, ada tiga dimensi keselamatan. Dimensi masa lalu, dimensi penebusan, dimensi masa kini, dimensi penyucian, dimensi yang akan datang itu dimensi glorifikasi atau kemuliaan, diberi kemuliaan. Nah, dimensi penebusan itu sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, selesai di kayu salib. Itulah yang dikatakan anugerah. Tapi kalau perjuangan untuk menyelesaikan kodrat dosa itu masuk di dimensi masa kini, kita harus menjaga keselamatan kita dan kekal. Nah, ketika kita menjaga keselamatan kita dan kekal, Roh Kudus akan memberi energon atau energi dalam hidup kita supaya kita bisa menyelesaikan seluruh dosa-dosa yang ada di dalam hidup dalam diri kita ini, saudara-saudara sekalian. Nah, inilah maksud kekristenan itu, saudara. Bahwa kekristenan itu mengembalikan manusia ke rancangan Allah semula. Supaya apa? Supaya manusia itu punya pikiran dan perasaan sesuai dengan pikiran perasaan Tuhan atau pikiran perasaan Kristus. Bapak Ibu. Nah, makanya saudaraku, banyak orang Kristen berpikir dosanya sudah diampuni pasti masuk surga. Memang perbuatan dosa itu
harus berbuat hari untuk menyelesaikan itu. Karena perjuangan itu bukan instan. Sepanjang hidup kita. Nah, tapi ingat Bapak Ibu, perjuangan ini ada batas waktunya. Ketika batas waktu itu habis, atau ketika kita sudah menghadapi Tuhan, selesai dari semata. Maka di dalam 2 Korintus 5 ayat 10 dikatakan, begitu kita meninggalkan dunia ini, maka kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. 2 Korintus 5 ayat 10 untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita jalani selama kita, apa yang kita perbuat selama kita, baik, jahat, kita bertanggungjawabkan di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Dan betapa ngerinya ketika kita menghadap pengadilan Tuhan, Tuhan menemukan bahwa kita ini masih bercacat dan bercela. Kalau kita sudah menyesal, kalau sudah kita menyesal, sudah terlambat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau ibarat saudara tanpa pengalaman kita pasti terkena penyanyi terlambat sudah. Semuanya telah berlalu. Kalau sudah tidak dipanggil Tuhan untuk datang kepada hari Kristus, Bapak Ibu Saudara. Kenapa perjalanan hidup kita ini sudah ada ujungnya, saudara? Suatu saat dunia ini akan kita tinggalkan. Kenapa? Udah berakhir perjalanan hidup kita. Dan ini Alkitab yang mengatakan, Kejadian 2 ayat 17 katakan, ketika kamu memakan buah itu, pasti kamu mati, pasti hidupmu akan berakhir. Nah, ini suatu fakta kehidupan yang nggak bisa dihindari oleh siapapun, Bapak Ibu. Nggak ada yang bisa menghindari masa kita akan meninggalkan dunia ini. Makanya saudara-saudara sekalian, Mazmur 25 ayat 13 dikatakan, karena itu berjaga-jagalah, karena kamu tidak tahu hari dan saatnya. Berjaga-jagalah. Tuhan Yesus juga bilang, kamu nggak bisa menambah umur, sehasta pun nggak bisa menambah umur. Kita ini tergelung dalam perjalanan waktu yang terbatas. Perjalanan waktu kita terbatas, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tidak berdaya. Minggu yang lalu, Pak Jokowi bilang bahwa segala sesuatu ada masanya. Nah, coba kita dulu. Segala sesuatu.
Pasti tidak akan mempersiapkan dirinya dengan baik. Saudara-saudara sekalian, kita berkata bahwa dunia ini nggak akan semakin baik. Dunia ini pasti akan hancur. Kalau saudara baca di Efesus 3 ayat 9 sampai 15, dunia ini pasti hancur. Pasti hancur. Tidak akan semakin baik, saudara sekalian. Coba kita lihat hari-hari ini di media elektronik. Bagaimana kejahatan orang, bagaimana negara-negara berlomba untuk menciptakan rudal, senjata nuklir. Bahkan saat sekarang dunia panas untuk pecah dunia perang dunia yang ketiga. Nah, kalau perang dunia yang ketiga sudah pecah, maka nuklir ikut bicara, saudara-saudara. Saya pernah baca kalau udah nuklir ikut bicara, maka kata ahli nuklir 60% penduduk dunia akan habis. Jadi kalau misalnya di negara itu terjadi perang nuklir, maka negara itu 60% penduduknya habis, mungkin masih meluas ke negara-negara sekitar. Coba betapa mengerikannya Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Memang kalau kita renung-renung, nggak usah kena nuklir, nggak usah kena bencana, kena malapetaka semua, kita pasti mati. Kita bisa kapan saja mati, amin. Kapan saja bisa kita mati, tapi kita doa kita panjang umur, sehat-sehat semua, amin. Tapi ingat, perjalanan waktu hidup kita nggak bisa kita tentukan sampai kapan. Lagu tadi mengatakan ada waktunya. Apakah masih ada besok fajar pagi yang mau kita temui? Kita nggak tahu. Makanya saudara-saudaraku sekalian, kita bereskan setiap hari. Sebelum tidur kita bereskan apa yang kita perbuat hari ini yang salah di hadapan Tuhan, kita minta ampun, selesaikan. Jangan besok kalau kita nggak lihat fajar pagi, tahu-tahu kita begitu bangun ketemunya sama siapa? Sama si Judas pula kan gitu. Tapi kalau besok pagi kita ketemu bangun loh, bangun gitu. Yang banguni kita Paulus ya nggak apa-apa lah ya kan, amin lah ya kan, puji Tuhan ya kan. Tapi kalau sempat si Judas pula kita jumpa ya, ngeri kan Bapak Ibu. Makanya hidup ini tragis Bapak Ibu saudaraku. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Maka betapa malangnya jika seseorang berpikiran dengan harta, dengan jabatan, dengan kedudukan, pangkat semua, merasa hidupnya sudah mapan. Ini salah Bapak Ibu. Kenapa? Karena kemapanan gak ada dalam hidup ini. Karena semua pasti berakhir.
Semua akan kita tinggalkan, semua akan berakhir. Tapi ironisnya saudaraku sekalian, kalau kita lihat hari-hari ini, orang lebih takut miskin daripada takut gak masuk surga. Betul gak? Orang lebih takut miskin daripada gak masuk surga. Makanya hari-hari hidupnya berpacu untuk mencari uang, mencari uang, mencari uang. Siang malam mencari uang. Bukan seperti kata Pak Silitonga, siang malam mencari Tuhan, SMMT. Tapi ini SMU, siang malam mencari uang. Iya kan? Kenapa? Karena dia masih lebih takut miskin daripada takut tidak masuk surga, saudaraku sekalian. Padahal sebenarnya yang finansialnya rendah atau yang biasa dikatakan orang miskin, jangan merasa rendah diri. Bahkan orang yang finansialnya pun lebih atau yang dikatakan orang kaya juga jangan merasa lebih berharga, lebih mulia daripada orang yang dipandang dunia miskin. Jangan. Kenapa? Miskin kayanya seseorang bukan diukur dari hartanya, tapi diukur dari hidup batiniahnya. Amin. Kalau hidup batiniahmu indah di hadapan Tuhan, kau orang kaya di hadapan Tuhan. Jadi kaya atau miskin itu diukur dari hidup batiniah kita, saudara-saudaraku sekalian. Karena suatu saat kita pasti meninggalkan dunia ini. Gak ada yang bisa menghindari, saudaraku sekalian. Tapi banyak orang gak takut. Bahkan tidak bisa menerima realita ini dalam hidupnya. Kenapa dia bisa gak menerima realita hidup ini dalam hidupnya? Karena masih takut mati. Kenapa takut mati? Yang pasti hidupnya belum benar, sehingga dia takut menghadapi fakta kematian itu, saudaraku. Karena hidupnya belum benar, pasti dia takut mati. Bahkan waktu napasnya sudah di ujung maut pun dia masih takut mati. Karena tadi yang pasti hidupnya belum benar, saudaraku sekalian. Padahal kematian itu sudah saya katakan tadi, itu adalah hukum mutlak yang harus dilalui oleh setiap orang yang ada di dunia ini. Setiap orang harus melalui ini tuh. Gak bisa dihindari oleh siapapun. Makanya saya katakan tadi, hidup ini sesungguh-sungguhnya benar-benar tragis. Kenapa benar-benar tragis? Karena semua yang kita dapatkan itu, baik itu dengan jerih lelah, dengan kuat tenaga pikiran, semua suatu saat akan kita tinggalkan, saudaraku. Semua kita tinggalkan. Gak ada yang kita bawa mati. Orang Alkitab bilang semua datang telanjang, pulang telanjang. Gak ada yang ditinggal, gak ada yang kita bawa, saudaraku sekalian. Bahkan orang yang kita kasihi pun kita tinggalkan. Atau orang yang kita kasihi yang meninggalkan kita. Itu sebaliknya. Maka saya senang sekali mendengar lagu ini. Mohon maaf ya Pak Gembala, saya bawa lagu dari bahasa Batak, dari saya. Kalau ada yang tahu nanti sama-sama kita lagu. Namulak Yesus sangapuni mangalap na badiai Tuhan sangapuni tundal honma Yesus Maha Posaki Diharonai. Ayat 2. Sotung na tadi kau. Sotung
Sotong ditiup roh aku mau tundal hormat nadi budiki Yesus Maha Pesaki di harta kehormatan gak ada gunanya Bapak Ibu, gak ada gunanya. Kalau Tuhan sudah panggil kita gak ada gunanya Bapak Ibu saudaraku sekalian. Oh tundal hormat nadi budiki Yesus Maha Pesaki diharoronai. Saudaraku, harta apapun yang kita dapat nggak akan kita bawa saudaraku sekalian. Nggak kita bawa Bapak, hidup batinnya yang indah itu yang kita bawa di hadapan Tuhan. Betapa menyedihkannya Bapak Ibu kalau kita melihat teman kita atau saudara kita Bapak Ibu dimasukkan ke dalam peti mati, lalu dimasukkan ke dalam tanah dan dikubur. Betapa mengerikan Bapak Ibu saudaraku. Tapi kenapa kita tidak pernah takut bahwa kita juga bisa mengalami seperti itu? Kenapa kita nggak pernah takut saudaraku sekalian? Padahal kita juga bisa seperti itu. Kenapa Bapak Ibu? Karena pikiran kita telah dirusak oleh pikiran dunia Bapak Ibu. Pikiran kita sudah dirusak oleh pikiran dunia. Padahal itu sebenarnya harus kita hindarkan Bapak Ibu. Karena kalau seseorang mengerti bahwa perjalanan hidupnya akan berakhir, maka dia akan mempersiapkan hidup batiniahnya dengan sebaik-baiknya saudaraku sekalian. Tapi kalau seseorang tidak tahu bahwa perjalanan hidupnya akan berakhir, bahwa dia besok bisa akan mati, dia akan hidup semena-mena, dia akan sombong saudaraku. Dia tidak peduli Tuhan. Percayalah, dia tidak akan peduli Tuhan. Kalau dia tidak menyadari bahwa dia besok akan mati, bisa mati saudaraku sekalian. Oleh karena itu Bapak Ibu saudaraku sekalian, firman Tuhan berkata kepada kita hari ini, berjaga-jagalah. Karena kamu tidak tahu akan hari dan waktunya, berjaga-jagalah saudaraku sekalian. Oleh karena itu selagi kita masih hidup, selagi hari ini kita masih punya kesempatan dikasih Tuhan, marilah kita berpacu untuk membenahi hidup ini supaya hidup kita semakin indah, semakin benar di hadapan Tuhan. Amin saudaraku sekalian. Karena inilah yang harus menjadi agenda utama kita dalam hidup ini. Ini agenda kita Bapak Ibu, maka jangan keraskan hatimu, jangan sombong. Kita ini bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Yang Allah mau kita berubah saudaraku sekalian. Yang Allah mau kita berubah. Sebrengsek apapun hidupmu, hidupku, Tuhan mau mengampuni saudara, Tuhan mau memaafkan saudara. Karena di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, siapa yang mau mengaku dosa maka ia dengan setia dan adil akan mengampuni kita. Bahkan menyelesaikan kita dari segala kejahatan Bapak Ibu.
Jadi betapa baiknya Tuhan saudaraku. Maka jangan kita keraskan hati saudaraku. Kalau hari ini kita mendengar firman ini, mari kita mengoreksi diri kita Bapak Ibu saudaraku sekalian. Apakah kodrat hidup kita ini masih ada? Kalau masih ada, mari sama-sama saudaraku kita selesaikan, kita bersihkan saudaraku sekalian. Saya pernah bilang di sini bahwa kita ini sebenarnya bisa mengevaluasi diri kita. Kita ini layak enggak nanti di pengadilan Tuhan? Bisa. Kita buat pengadilan bayangan dalam hidup kita. Kita tanya Tuhan, Tuhan, seandainya aku besok Engkau panggil, apakah aku sudah siap berdiri di tahta pengadilan anak domba Allah itu? Tanya. Kalau kita sendiri menjawab enggak mampu atau enggak sanggup, ini kesempatan yang terbaik dikasih Tuhan. Kita bisa membenahi diri saudaraku sekalian. Kita bisa benahi diri kita. Kalaupun kita gagal, minta ampun saudaraku. Minta ampun, berjuang untuk tidak mengulanginya lagi. Berjuang terus mematikan kodrat dosa ini. Nah kalau ini konsekuen kita lakukan hari demi hari, maka suatu saat sebelum Tuhan memanggil kita, kita sudah berdamai dengan Tuhan Bapak Ibu. Betapa indahnya hidup ini Bapak Ibu saudaraku sekalian. Kita sudah berdamai dengan Tuhan. Nah kita udah lama jadi orang Kristen saudaraku. Bahkan Bapak Ibu saudaraku sekalian, mulai lahir kita udah Kristen. Saya sudah mulai lahir udah Kristen. Bahkan di gereja GSKI ini ada yang sudah 2 tahun, 1 tahun, 5 tahun. Mungkin ada ya Pak Gembala yang 5 tahun sudah di gereja GSKI ini. Di mana kita di GSKI diajarkan oleh Bapak Gembala senior kita bahwa orang-orang GSKI itu harus berjuang untuk hidup kudus, hidup suci, hidup menyenangkan hati Tuhan, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan saudaraku sekalian, salah satu pilar GSKI adalah hidup kudus. Betul Pak Gembala? Hidup kudus. Itu yang diajarkan kepada kita. Tapi faktanya apa saudaraku sekalian? Monster dosa itu masih ada di dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita masih suka marah, kita masih murah tersinggung, kita masih murah sakit hati, emosi, kita masih suka gosip, masih judi, mungkin masih mabuk saudaraku sekalian. Kenapa? Karena monster dosa tadi belum mati tapi masih pingsan saudaraku. Nah begitu ada rangsang dosa, kumat, bangkit lagi dia saudaraku. Kalau saudara lihat di media televisi hari-hari ini, banyaknya orang-orang jahat. Bapak-bapak sudah punya istri tapi masih pacaran dengan istri orang. Istri-istri sudah punya suami juga begitu, jatuh cinta dengan suami orang atau dengan orang lain. Itu bukan anak Tuhan saudaraku, itu anak setan. Anak-anak muda juga, ada sini anak-anak muda, coba angkat tangan. Oh banyak ini anak-anak muda. Kamu juga anak-anak muda. Kalau pacaran itu pacaran dalam Tuhan. Jangan pacaran yang aneh-aneh. Kalau kamu pacaran aneh-aneh, kamu juga enggak anak Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudara anak muda. Alkitab bilang anak-anak muda, kamu harus mendapatkan pasangan yang sepadan. Tahu pasangan yang sepadan itu? Seorang laki-laki itu, seorang wanita itu harus sama-sama percaya Tuhan. Kemudian harus sama-sama takut Tuhan. Bukan karena ganteng, bukan karena cantik baru kamu jatuh hati, bukan itu. Faktor pertama sama-sama orang percaya dan sama-sama takut Tuhan. Kebetulan anak saya pun ada 2 di sini, jadi harus saya tekankan. Ya kan Bapak Ibu. Jadi harus sama-sama percaya dan sama-sama takut Tuhan. Jangan karena ganteng, jangan karena cantik. Kalau kena hanya ganteng dan cantik, kau lihat nanti 20 tahun mendatang. Sekarang kena umur masih 20-an, aduh pipimu masih mulus anak-anak muda. Begitu lalat hinggap di pipimu ini, enggak bisa, lalatnya jatuh, meluncur. Kenapa? Pipimu masih mulus. Tapi begitu nanti umurnya sudah 60 ke atas, sudah mulai keriput, lalat lengket, kau ginikan pun dah susah.
Iya kan Pak Gembala kan? Nah nggak percaya saudara-saudara, lihat saya lah, lihat contohnya. Saya dulu 40 tahun yang lalu ganteng loh. Maka istri saya walaupun cantik mau sama saya kan gitu. Puji Tuhan lah. Tapi ini canda aja lah. Pak Tinambudan ini kan. Jadi itu jangan karena lihat karena ganteng, karena cantik. Kalau cuman karena itu lihat nanti 20 tahun kemudian cintamu akan luntur. Nah yang kedua, sepadan itu harus sama-sama, satu laki-laki satu perempuan. Jangan sepadan itu sama-sama laki-laki atau sama-sama perempuan. Loh, jangan ketawa, sekarang banyak di barat sana melegalkan perkawinan sejenis. Nah ini kan mendatangkan murka Tuhan, masa kawin sejenis? Bukan itu yang dimaksudkan Tuhan. Sepadan itu satu laki-laki satu wanita, itu yang sepadan. Kalau sama-sama laki-laki sama-sama wanita itu enggak sepadan saudaraku sekalian. Nah oleh karena itu kita harus betul-betul kita harus berjuang lah, harus betul-betul mengagendakan dalam hidup kita ini bahwa Tuhan itu yang paling utama dalam hidup kita. Kenapa? Tuhan itu masih melihat loh apa yang ada di dalam hidup kita ini sekarang. Dia lihat, Tuhan lihat apakah kita sekarang masih menikmati dosa atau masih ada dosa yang kita simpan. Tuhan lihat, Tuhan tahu saudaraku sekalian. Tuhan itu punya CCTV. Kalau di Alkitab punya mata, dia bilang punya CCTV di mana-mana pun punya CCTV yang bisa memantau kita 24 jam setiap hari bisa dipantau kita situ. Makanya kita harus bertobat, kita harus koreksi diri. Karena inilah yang diinginkan Tuhan. Makanya kata Tuhan, hidup kuduslah kamu sebab aku kudus. 1 Petrus 1 ayat 16. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah ini Bapak Ibu Saudaraku sekalian, itu yang pertama. Yang kedua tadi saya katakan kenapa orang Kristen sulit berubah. Karena dia beranggapan Yesus mati di kayu salib, maka dia tidak mungkin lagi masuk pengadilan Tuhan, tidak masuk penghakiman. Jadi seolah-olah asal dia orang Kristen atau orang percaya, enggak, penghakiman sama dia udah bebas. Ini salah Bapak Ibu Saudaraku kan, itu salah sekali, itu kesalahan fatal. Padahal dengan korban Tuhan Yesus di kayu salib bukan berarti bukan meniadakan penghakiman. Justru karena Tuhan Yesus mati di kayu salib, maka penghakiman dapat dilaksanakan, penghakiman dapat diadakan. Kalau Tuhan Yesus nggak mati di kayu salib, penghakiman tidak dapat dilaksanakan. Semua orang meluncur ke neraka, sebaik apapun meluncur ke neraka. Kenapa? Karena semua orang sudah berbuat dosa, nggak ada lagi, semua masuk neraka. Tapi karena Tuhan Yesus mati di kayu salib, maka diberikan peluang kesempatan untuk kita diadili. Nah siapa yang lepas dari pengadilan Tuhan, itulah yang diterima masuk surga Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Bukan berarti meniadakan penghakiman, ini salah. Justru Tuhan mengadakan penghakiman. Jangan berpikir dengan Tuhan Yesus mati di kayu salib maka tidak ada penghakiman. Sehingga banyak orang Kristen merasa dirinya sudah punya tiket tol masuk surga. Enggak. Semua harus melalui penghakiman Bapak Ibu. Walaupun yang baik, walaupun semua masuk. Nah oleh karena itu jangan merasa kita udah orang Kristen sudah mengaku dosa, kenapa udah beres karena Yesus mati di kayu salib. Tidak, tapi dengan matinya Tuhan Yesus di kayu salib, maka peluang atau kesempatan untuk masuk surga dibukakan untuk setiap kita masing-masing. Amin. Dibukakan saudaraku sekalian. Banyak orang beranggapan salah, saya juga dulu gitu. Saya pikir karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, saya juga udah lempang. Udah punya tiket gitu. Ternyata salah, tidak. Tapi Tuhan Yesus mati di kayu salib memberikan kesempatan bagi kita untuk diadili, untuk dihakimi. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, orang Kristen itu harus
betul-betul apa yang saya bilang 2 minggu yang lalu menjadi orang benar-benar orang percaya gitu Bapak Ibu. Bukan hanya dengan percaya di mulut. Harus betul-betul orang percaya. Percaya itu apa? Percaya itu 2 minggu yang lalu saya katakan pistewo. Pistewo itu menyerahkan hidup kepada objek yang dipercaya. Waktu itu saya contohkan, ilustrasikan seorang anak yang mau ikut dengan bapaknya menyerahkan diri untuk jalan di atas tali. Dia percaya. Jadi percaya itu, iman percaya itu harus seperti iman orang anak di bawah 1,5 tahun ke bawah. Harus seperti iman percaya itu harus seperti anak-anak. Tahu Bapak Ibu anak-anak, seandainya ini gedung kita ini ada balkon di atas terbuka gini, kan ada gereja gitu kan, ada balkon terbuka di atas. Suruhlah anak-anak umur 1,5 tahun ke atas, tapi bapaknya yang nyuruh ya. Nah nanti udah naik anak itu di atas, terus bapaknya bilang, nak lompat, biar bapak tangkap, lompat. Dilompatnya apa enggak? Dilompat karena dia percaya bapaknya bisa menyelamatkan dia. Tapi coba Bapak Ibu suruh mamanya naik ke atas, datang suaminya, mama naik biar papa yang tangkap, naik, loncat sayang, loncat. Enggak loncat dia, malah diambil batu, kau dilempar. Iya kan? Jadi iman kita itu harus seperti iman anak kecil, tulus, jujur dia, itu iman percaya. Itu yang percaya, bukan percaya itu di mulut, mengaku mulut bahwa Tuhan Yesus juru selamat langsung masuk surga. Di mana itu tertulis? Sudah kita bahas itu 2 minggu yang lalu ya kan Bapak Ibu. Nah, jadi saudara-saudaraku sekalian, tindakan Tuhan Yesus mati di kayu salib itu tindakan untuk memikul semua dosa manusia, tetapi bukan bermaksud menggampangkan orang masuk surga. Ingat itu ya, bukan menggampangkan orang masuk surga. Tetapi kematian Yesus di kayu salib memberikan jalan kesempatan atau jalan kemungkinan manusia masuk surga, bukan memberikan jalan mudah. Jadi harus kita bedakan memberikan jalan mudah dengan memberikan kesempatan atau kemungkinan untuk masuk surga. Jadi Tuhan Yesus mati di kayu salib itu memberi kesempatan kepada kita untuk masuk surga. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib maka tidak ada penghakiman. Karena tidak ada penghakiman semua orang meluncur ke neraka. Enggak ada yang nahan. Kenapa? Karena semua orang sudah jatuh dalam dosa. Tapi karena Tuhan Yesus mati di kayu salib maka diberi kesempatan untuk masuk surga. Tetapi masuk surga itu tetap sulit. Mari kita baca di Lukas 13 ayat 23 sampai 24. Lukas 13 ayat 23 sampai 24. Udah dapat? Nah, ayat 13 dikatakan, ayat 23 dikatakan, dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Ayat 24 jawab Yesus kepada orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Jadi ada seorang bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Tuhan sedikit sajakah orang masuk surga? Tuhan Yesus bilang, masuk melalui pintu yang sesak itu banyak orang berusaha tapi tidak dapat. Nah kan jelas Bapak Ibu, bahwa masuk surga itu sulit, Tuhan Yesus yang bilang sulit. Jadi kalau ada orang yang bilang mudah, itu sebenarnya melecehkan pengajaran Tuhan Yesus. Apalagi kalau disampaikan di balik mimbar seperti saya ini dikatakan masuk surga mudah, itu melecehkan pengajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saja bilang sulit, kok kita bilang mudah Bapak Ibu. Jadi oleh karena itu saudaraku sekalian, bagi kita enggak cukup hanya mengaku Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Jadi enggak cukup bagi kita nanti sudah jadi aktivis di gereja, sudah jadi pelayan, sudah jadi pemain musik, sudah jadi singer, bahkan sudah jadi pendeta, enggak cukup saudaraku sekalian.
Tapi harus kita buktikan dengan hidup konkret kita sehari-hari. Supaya di sepanjang masa hidup kita ini semuanya menyenangkan hati Tuhan. Amin. Jadi semuanya menyenangkan hati Tuhan. Nah makanya kita harus terus bertumbuh dalam kebenaran. Kalau kita bertumbuh dalam kebenaran, maka kita akan serius mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Nah pertanyaan saya, semua mau masuk surga, amin? Amin? Makanya berjuang melalui pintu yang sesak itu. Enggak ada yang lebih dari itu. Berjuang melalui pintu yang sesak itu, saudaraku sekalian. Nah kemudian yang kedua, memang Tuhan menghendaki tidak ada seorang pun yang binasa. Hal itu bukan berarti, ya seperti saya bilang tadi, bukan berarti memudahkan orang masuk surga. Kenapa? Karena Tuhan itu punya standar. Tuhan itu punya standar, punya tatanan yang harus dilaksanakannya, yang gak boleh diingkarinya sendiri, saudaraku sekalian. Harus kodrat itu udah terikat kepada Tuhan yang harus dilaksanakannya. Nah yang terakhir saudaraku, saya percaya tidak seorang pun di tempat ini yang mau masuk neraka. Amin. Amin. Siapa yang mau masuk neraka? Coba berdiri. Enggak ada ya. Suatu hari ada gitu, siapa yang mau masuk neraka? Rupanya di belakang ada yang ngantuk berdiri dia sendiri gini. Loh orang kan ketawa loh. Ketawa. Terus karena orang ketawa dia bilang gini, ya Pak, saya kan maka berdiri karena Bapak enggak ada kawannya di depan berdiri, jadi saya kawani dari belakang. Itu yang dibilangkannya. Jadi dia ikut nyalakan pendeta juga kan. Padahal sebenarnya kita ngantuk. Maka saya tanya tadi, ini kan udah mau jam 12, mungkin udah ada yang mau ngantuk ya, tapi nampaknya enggak ada. Bagus Pak Riston, jemaat kita ini, puji Tuhan. Maka jangan berpikir kalau Yesus tidak mati di kayu salib, maka sulit masuk surga. Kalau Yesus mati di kayu salib, maka mudah masuk surga. Enggak ya, yang benar itu kalau Yesus tidak mati di kayu salib, maka semua orang meluncur ke neraka. Ya, tapi karena Yesus mati di kayu salib, maka penghakiman bisa diadakan, penghakiman bisa dilaksanakan. Maka kemungkinan orang masuk surga ada. Tapi kalau nggak mati, nggak ada semua. Sebaik apapun meluncur ke neraka Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Nah di dalam 1 Korintus 9 ayat 27 Paulus juga mengatakan, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi Paulus juga mengakui sulit masuk surga. Makanya dikatakannya sepanjang hidupnya dia menguasai tubuhnya. Sampai mati dia menguasai tubuhnya. Supaya apa? Supaya dia juga jangan ditolak Tuhan. Jadi harus dikuasainya seluruh tubuhnya sepanjang hidupnya, saudaraku Bapak Ibu sekalian. Nah oleh karena itu sekali lagi saya katakan, jangan berpikir Yesus mati di kayu salib maka dosanya sudah beres, pasti masuk surga. Tidak. Tapi kita harus komit Bapak Ibu mengubah kodrat dosa kita. Dari manusia berkodrat dosa menjadi manusia berkodrat ilahi. Amin Bapak Ibu saudaraku sekalian. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan kembali lagu yang tadi, lagu Batak tadi. Bapak Ibu, suatu saat Tuhan Yesus akan datang untuk menjemput kita saudaraku sekalian. Percayalah, orang
Orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan akan dijemput Tuhan, supaya boleh tinggal bersama-sama dengan Tuhan, supaya di mana Dia ada di situ kita ada, Bapak Ibu Saudara. Terus mengalunnya. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, renungkanlah. Renungkan Bapak Ibu, bahwa suatu saat kita akan meninggalkan dunia ini. Gak ada yang kita bawa Bapak Ibu, semua kita tinggalkan. Walaupun kita sudah berjerih lelah untuk mencapai itu, tapi akan kita tinggalkan, saudaraku sekalian. Tapi kita tidak tahu kapan itu akan kita tinggalkan. Karena kita tidak tahu kapan dan harinya kita akan meninggalkan dunia ini, Bapak Ibu saudaraku sekalian. Tapi firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah saudaraku, berjaga-jagalah. Jangan kamu terlena karena keindahan dunia ini. Dan jangan kamu terlena, terpana dengan kehidupan panah ini, Bapak Ibu saudaraku sekalian. Karena ini bukan hidup yang dirancang oleh Tuhan. Kalau saudara memiliki cara pandang yang benar akan hidup ini, pasti saudara tahu akan kebenaran, Bapak Ibu. Saya juga akan tahu akan kebenaran, dan orang yang tahu kebenaran pasti akan takut berbuat dosa, Bapak Ibu saudaraku sekalian. Takut, Bapak Ibu. Saudaraku, mestinya kamu sudah binasa, saudaraku. Mestinya aku juga sudah binasa, Bapak Ibu. Tapi karena Tuhan baik, Dia rela mati di kayu salib menebus dosa-dosaku dan menebus dosa-dosa saudara. Dia baik, Bapak Ibu, Dia menyelamatkan kita. Dia menebus dosa-dosaku, dosa-dosamu. Bahkan Dia membenarkan kita, Bapak Ibu, dan membawa kita kepada Allah Bapa supaya kita menjadi anak-anak Allah. Bapak Ibu saudaraku sekalian, kita berhutang kebaikan kepada Tuhan. Kita berhutang kehidupan kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, mulai hari ini kamu bukan milikmu sendiri. Kita ini milik Tuhan, Bapak Ibu saudaraku. Kita milik Tuhan.
Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, mari kita mengabdi untuk menyenangkan Tuhan. Karena firman-Nya juga berkata, bila kamu makan, bila kamu minum, bila kamu melakukan segala sesuatu, lakukanlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, katakan dalam hatimu, Tuhan, ini aku. Ini aku Tuhan, masih banyak kodrat dosa dalam hidupku. Bapak, hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu yang ada di sini, Bapak. Ampunilah semua kesalahan kami, Bapak. Ampuni setiap kami yang ada hari ini, Bapak. Banyak pelanggaran yang sudah kami lakukan, Tuhan. Jujur Tuhan, jalan kami masih berkabut, Tuhan. Oleh karena itu Bapak, kami mau Engkau yang menjamah setiap hati kami, membentuk hati kami supaya menjadi hati yang selalu mengasihi Tuhan, selalu takut akan Tuhan, dan selalu berjalan dalam kehendak Tuhan. Bapak, biarlah Roh Kudus yang memberi kekuatan kepada setiap kami masing-masing, supaya kami Tuhan boleh hidup benar, hidup selalu seturut kehendak Tuhan, dan selalu melakukan kehendak Bapa di surga. Terima kasih Bapa yang baik. Dengarkanlah kami semua Tuhan, dengarkan kami Tuhan. Namulak Yesus. Sangabi kami undang Bapak Gembala untuk bawa kita dalam doa.
bikin kami Bapa menyadari betapa kami perlu Engkau ya Tuhan. Betapa kami butuh Engkau ya Bapa, oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu untuk terus membereskan hidup kami Bapa. Begitu besar ya Tuhan monster, keinginan-keinginan dosa, kodrat dosa di dalam diri kami Bapa. Tolong kami Bapa oleh kuat kuasa Roh-Mu. Kami mau membunuh, mematikan potensi-potensi dosa, kodrat dosa di dalam diri kami. Mari Bapa, hari-hari ke depan kami mau diberi peluang untuk membunuh monster-monster dosa itu Bapa. Karena kami yakin dan percaya bersama Tuhan kami bisa hidup benar, hidup kudus. Ampuni anak-anak-Mu Tuhan, ampuni setiap kami. Hari ini kami mau berkomitmen untuk berjuang bersama Roh-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Siagian yang terus menjadi berkat bagi kami Bapa. Pakai terus hamba-Mu, tambah-tambahkan terus hikmat, tambah-tambahkan terus kuat kuasa-Mu Bapa, sehingga dia boleh ya Bapa Engkau pakai di masa tuanya menjadi berkat, menyampaikan kebenaran-Mu ya Bapa. Berkati anak-anaknya ya Tuhan, biar semuanya menjadi keharuman bagi kemuliaan nama-Mu dan juga kesenangan bagi kedua hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau melakukan kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang diberkati firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Semua diberkati amin. Amin. Semakin jelas bahwa dosa itu sangat-sangat berbahaya, amin. Yaitu dosa di dalam diri kita, yaitu kodrat dosa, keinginan-keinginan berdosa. Itulah sebenarnya perjuangan kita. Jadi saya teringat ada satu atau denominasi yang berkata kalau kita mengaku dosa setiap hari maka kita masuk surga. Tidak juga Bapak Ibu. Kalau tiap hari kita dosa ngaku, tetapi kodrat dosa enggak mati, sama saja pasti masuk neraka. Nah ini juga pengajaran yang salah ya, mengaku dosa di detik-detik terakhir masuk surga. Apakah semudah itu? Nah, Pak Siagian tadi sudah menerangkan harus benar-benar potensi dosa ini dimatikan. Keinginan marah, keinginan berbuat cabul, itu yang harus kita matikan. Bapak Ibu, seminggu ini saya dengan istri kadang jalan, nggak tahu kenapa tiba-tiba ada nyalip, waduh, keluar. Nggak tahu kenapa tiba-tiba seminggu ini, ternyata ini jawabannya masih ada, masih ada monster amarah itu. Wah puji Tuhan, hari ini saya sangat diberkati, sangat ditegur. Terima kasih Pak Siagian, teruslah menjadi berkat baik di tempat ini maupun nanti di Medan atau dimanapun. Kiranya Tuhan terus menambahkan hikmat Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan simak pengumuman kegiatan gereja kita seminggu ke depan. Seperti biasa setiap hari Minggu kita ada di dua tempat, di sekolah SP Batu Haji dan juga di tempat ini. Ibadah dilakukan di jam yang sama, yaitu jam 10. Mari Bapak Ibu, jika ada saudara kita di Batu Haji, di tempat ini, sekitar sini, kita berkabar bahwa kita sudah ada ibadah di dua tempat ini. Baik Bapak Ibu, mari kita motivasi anak-anak kita untuk boleh mengikuti ibadah youth, ya, ibadah GSKI Theophany Youth. Kita bersama-sama untuk melihat anak-anak kita
boleh semakin bertumbuh, yaitu masuk setiap Sabtu jam 7 malam. Oke, semangat anak-anak muda, amin. Selanjutnya Bapak Ibu, di gereja kita ini tidak ada tempat khusus untuk atau sesi khusus untuk memberikan persembahan, tetapi Bapak Ibu bisa memberi kapanpun, dimanapun. Mungkin tergerak lagi habis doa di rumah, Bapak Ibu bisa mencatat rekening gereja kita untuk boleh mentransfer persembahan kita ke gereja. Demikian juga di saat ibadah atau ketika sampai mau memulai ibadah, boleh Bapak Ibu ke kotak persembahan. Atau ketika selesai ibadah, Bapak Ibu boleh memberikan persembahan. Jadi persembahan kita yang sesungguhnya adalah hidup kita, amin. Tidak ada patokan 10%, 20% ucapan syukur, benih awal, tidak ada. Tetapi seluruh hidup kita, termasuk bagian yang Tuhan percayakan, berkat-berkat atas kita persembahkan untuk Tuhan, amin. Oke, komsel kita akan diadakan di minggu ini setiap hari Jumat, ya. Kita selang-selingi ada komsel dan juga ada doa malam. Nah, untuk ibadah komsel kita hari Jumat ini, yaitu khusus di sektor di sektor Seipanas ini bertempat jadi di rumah Bapak, ya, di rumah Bapak Jontri, di komplek, nanti di WA dikirim, ya, biar lebih tepat. Oke, dan juga di Batu Haji. Nanti kita akan dilayani oleh anak-anak STT kita, mereka berkhotbah dan juga kita buka ruang sharing. Oke, itu aja pengumuman kita. Oh ya, yang rindu melayani, mari Bapak Ibu, kita boleh bersama-sama melayani di tempat ini, boleh menghubungi koordinator musik kita, Bapak Johannes Pasaribu. Oke, itu saja pengumuman kita. Mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup. Saya persilakan Bapak Wakil Gembala untuk menutup kita. Selalu untukmu, selalu untukmu. Supaya di setiap perjalanan kehidupan kami, apapun yang kami pikirkan, apapun yang kami lakukan, biarlah itu semua hanya berfokus hanya kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa atas rangkaian ibadah pada saat pagi hari ini. Mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ini Tuhan. Kami sungguh merasakan lawatan Tuhan, kehadiran Tuhan bersama-sama dengan kami pada saat pagi menjelang siang hari ini. Puji-pujian yang sudah kami naikkan biarlah itu menjadi korban dupa yang berbawa harum di hadapan-Mu Bapa. Ajari kami senantiasa, berikan kami hikmat marifat, supaya di hari-hari ke depan Tuhan kami lebih bersemangat mempersiapkan yang terbaik dalam pelayanan kami, sehingga nama Tuhan akan dipuji dan dipermuliakan atas hidup kami.
Bapa, demikian juga hamba-Mu yang sudah menaburkan kebenaran firman-Mu bagi kami. Terus perlengkapi hamba-Mu. Demikian kami yang mendengar firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kalaupun firman-Mu sudah selesai ditaburkan pada saat siang hari ini, tetapi kami merindukan Roh-Mu, Roh Kudus, untuk memeteraikan firman ini di hati kami. Sehingga sepanjang minggu ini kami berusaha untuk mengerjakannya. Mematikan kodrat dosa kami Tuhan. Tentu Tuhan sepanjang minggu ini akan banyak tantangan. Banyak potensi-potensi dosa yang akan terjadi di dalam perjalanan kami sepanjang minggu ini. Tetapi firman-Mu sudah membekali kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Roh-Mu yang menyertai kami. Roh-Mu yang akan memampukan kami. Penuhilah kami dengan Roh Kudus. Sehingga ketika potensi dosa itu muncul, Roh Tuhan akan segera mengingatkan kami. Dan kami akan berusaha mematikannya. Sehingga kami menjadi manusia yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Berkati Bapak Gembala kami di tempat ini, Bapak Riston beserta istri dan anak Tuhan. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, pertambah-tambahkan hikmat marifat yang daripada Tuhan. Supaya dalam penggembalaan hamba-Mu ini baik GSKI Teofani yang ada di Sungai Panas ini, demikian juga yang ada di SP Batu Haji berjalan dengan baik. Beri hikmat marifat dan kebijaksanaan sehingga setiap apapun program-program yang direncanakan semuanya mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk gembala senior kami, Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Jika Tuhan berkenan, kami masih rindu lagi Tuhan mendengarkan hamba-Mu ini menyampaikan kebenaran firman-Mu yang akan menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami. Oleh karena itu Tuhan, dengan kerendahan hati kami mohonkan pertolongan Tuhan. Kiranya Engkau berkenan menyembuhkan hamba-Mu ini, supaya ia boleh kembali melakukan pelayanannya Tuhan. Berkati istri dan anak-anak beserta cucu. Demikian penggembalaan sinode GSKI di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia Tuhan. Kami taruhkan sinode ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah lewat sinode ini nama Tuhan akan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir pada saat pagi menjelang siang hari ini. Kiranya juga Engkau memberkati kami semua. Minggu ini Engkau kiranya memberkati setiap usaha pekerjaan apapun yang kami lakukan. Selama itu tidak menyalahi dengan kebenaran firman Tuhan, bubuhilah berkat di atasnya Tuhan. Supaya minggu ini kami boleh berkata, minggu yang dapat kami lewati bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Namun sebelum kami pulang Tuhan, kami merindukan Engkau memberkati kami. Oleh karena itu umat-umat Tuhan, angkatlah tangan-Mu, arahkanlah hati-Mu. Mari kita sama-sama menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih daripada Tuhan kita Yesus, dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus kiranya mengikat, mempersatukan kita hari ini. Besok sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua, menjemput kita di awan-awan yang permai. Kita yang telah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin.